Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang tenaga eksogen dengan pemahaman kita sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elis dari kelas 10E. Nama saya Emil dari kelas 10E. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Tenaga eksogen terbagi menjadi 4, yaitu pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi. Yang ke-1 ada pelapukan. Pelapukan yaitu proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pelapukan dibagi menjadi 3, yaitu yang ke-1 pelapukan mekanik atau fisik. Contohnya batuan yang pecah karena adanya perubahan suhu yang ekstrim pada siang dan malam hari. Yang kedua, pelapukan kimiawi dekomposisi. Contohnya pada pembentukan stalagmit dan stalaktit terjadi karena air yang banyak mengandung karbon dioksida dengan mudah melarutkan batuan kapur. Yang ketiga, pelapukan biologis atau organik. Contohnya yaitu hancurnya batuan oleh lumut, hancurnya batuan oleh akar pohon, hancurnya batuan oleh cangkang hewan. Nah, yang kedua, ada erosi atau pengikisan. Erosi pengikisan yaitu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke satu lain tempat oleh tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Erosi dibagi menjadi 4. Yang ke-1 abiasi, erosi yang disebabkan oleh air mengalir. Yang kedua abrasi, erosi yang disebabkan oleh air laut. Yang ketiga ada eksarasi, erosi yang disebabkan oleh es. Yang terakhir ada deflasi, erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Yang ketiga ada mass wasting. Mass wasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat yang dinamakan juga gerakan tanah. Jenis mass wasting ada 6, yaitu yang ke-1 earth flow atau tanah mengalir, yaitu gerakan tanah yang turun pada lereng yang landai karena terlalu banyak pori udaranya. Yang kedua ada mud flow, lumpur mengalir, yaitu tanah dengan keadaan air sangat tinggi sehingga terjadi lumpur mengalir. Yang ketiga ada soil creep atau rayapan tanah, yaitu perpindahan massa tanah dalam waktu yang sangat lambat, dapat diketahui dari di pohonan, bangunan, jalan, atau tiang listrik yang miring. Yang keempat ada landslide, tanah longsor, yaitu gerakan tanah yang sangat cepat pada tanah yang curam. Yang kelima ada subsidence atau tanah amblas, yaitu gerakan tanah jatuh ke bawah dengan cepat karena adanya rongga tanah. Yang keenam ada slumping, tanah nendat, yaitu longsoran yang gerakannya terputus-putus sehingga seperti teras-teras. Yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Jenis sedimentasi dibagi menjadi 3. Yang ke-1 sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan materi-materi yang diangkut oleh air sepanjang sungai. Sedimentasi fluvial antara lain sebagai berikut. Delta yang adalah endapan hasil erosi pada muara sungai. Kivas aluvial adalah endapan yang ada lembah-lembah gunung. Yang kedua, sedimentasi marin adalah material hasil abrasi, biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang waktu. Sedimentasi marin adalah yang kedua. Split adalah endapan yang berada pada Tanjung. Tombolo adalah endapan yang menghubungkan antara dua pulau. Yang ketiga ada sedimentasi eolin, adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh hasil sedimentasi eolin. Gumuk pasir, sandines, yaitu gundukan pasir yang terdapat di wilayah atau di pantai. Sekian pemahaman dari saya tentang materi eksogen. Muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Tenaga eksogen terbagi menjadi 4, yaitu pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi. Yang ke-1 ada pelapukan. Pelapukan